Ada berapa? Ayo coba, yang ini kan udah dipelajari. Metode penghapusan piutang. Ada yang tahu? Metode penghapusan piutang kemarin udah kamu pelajari. Coba Yona, Yona, Yona. Ya, Pak. Metode penghapusan piutang itu ada berapa? Metode penghapusan piutang. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Metode penghapusan langsung sama metode cadangan bukan, Pak? Iya, pinter. Siapa ini? Audi, Pak, Febiola. Iya, Audi Febiola, betul ya. Metodenya ada dua, ada metode langsung yaitu direct method dan ada metode tidak langsung atau indirect method ya. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan masih bab piutang, tapi piutangnya adalah piutang wesel. Jadi nanti kalian nih kompetensi dasarnya. Jadi materi yang akan kita pelajari adalah pertama menganalisis piutang wesel. Sebentar, lagi loading ya. Ini laptop apa jadi lemot, kenapa ini? Masya Allah, harus sabar nih. Ya, menganalisis piutang wesel dan menentukan nilai jatuh tempo, menerapkan proses pendiskontoan wesel tagih. Nah, ini kodenya bedanya 3. Kalau 3 ini adalah pengetahuan, kalau 4 berupa keterampilan. Melakukan pencatatan, jadi nanti dipraktikkan ya. Melakukan pendiskontoan wesel. Kemudian indikatornya itu menjelaskan hakikat piutang ya, menjelaskan hakikat piutang, memahami pencatatan piutang wesel, memahami pendiskontoan piutang wesel. Masih ingat kata pendiskontoan itu dalam bahasa kita sehari-hari itu apa? Pendiskontoan, didiskontokan selembar wesel. Nah, pendiskontoan apa kalau dalam bahasa kita sehari-hari? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Pendiskontoan itu adalah menjual ya. Jadi kalau mendiskontokan itu menjual. Nanti kalau kamu belajar saham atau obligasi istilahnya menempatkan. Jadi menempatkan, menjual, mendiskontokan itu sama, hanya beda letak eh, objeknya ya. Jadi kalau wesel istilahnya mendiskontokan, kalau obligasi saham istilahnya menempatkan. Kemudian nanti setelah kalian belajar ya, kamu pertama harus bisa menentukan tanggal jatuh tempo wesel. Yang kedua, kamu harus bisa menghitung bunga wesel. Yang ketiga, kamu harus bisa menghitung nilai tuna wesel pada saat jatuh tempo. Yang keempat, kamu bisa menghitung diskonto wesel. Kemudian yang kelima, kamu harus bisa menghitung nilai tuna wesel pada saat didiskontokan. Yang keenam, bisa melakukan pencatatan piutang wesel. Kemudian yang ketujuh melakukan wesel. Sebentar ya nih, ada telepon dari bapak kelas sekolah.
Ya, halo Pak. Maaf, Pak Joko sama saya mau masuk kok susah ya Pak dari tadi Pak. Oh ya, ininya internetnya kayak aduh apa lemot saya. Bentar Pak, saya Saya udah di bawah nih. di Saya udah di bawah, udah standby ya untuk ya ya masuk. ya. Bentar Pak, Iya saya Pak, ini. ya. Saya lagi Makasih presentasi. Pak. Yo yo. Sebentar ya, nih ada kepala sekolah mau mau masuk. Aduh, kenapa laptop Bapak jadi ya, suara Bapak masih bisa dengar. Tes. Halo, suara Bapak bisa didengar? Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Oh ya. Ya, ini mungkin teman-teman kamu ada yang mau masuk, termasuk Bapak kepala sekolah, atau belum bisa masuk. Oh, ya, selamat bergabung Pak Joko. Mohon maaf nih, mungkin kendala di internetnya kali. Oh, Iya, terima ya. kasih Pak. Dari tadi udah 5 menit lebih Oh loading, iya ya. muter-muter. Oke, silakan Pak, selamat dilanjut Pak. Monggo. Ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Ya, silakan Pak, Ya selamat ya Pak. dilanjut. Monggo. Ya, jadi tadi apa? Setelah kamu mengikuti pembelajaran ini, ada 8 yang Bapak minta dari kalian. Yang kelima tadi menghitung nilai tunai wesel pada saat didiskon, melakukan pencatatan utang wesel, melakukan pencatatan pendiskontoan wesel tagih, melakukan pencatatan pada saat jatuh tempo. Ya, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa pada hari ini kita masih membahas tentang piutang ya. Tadi piutang ada 4 macam, ada piutang dagang, ada piutang wesel, ada piutang beban, dan ada piutang pendapatan. Pada hari ini kita akan membahas yang kedua, yaitu piutang wesel. Apa itu piutang wesel? Adalah surat perintah membayar dari seseorang yang ditujukan kepada orang lain dengan syarat dan waktu pembayaran yang sudah ditentukan. Ya, ini pengertian dari wesel, piutang wesel. Nah, piutang wesel itu sendiri bisa dibuat oleh pihak kreditur yang memberikan pinjaman, atau bisa dibuat oleh pihak debitur atau pihak yang berutang. Jadi kalau biasanya yang kamu pelajari kemarin kan piutang dagang. Piutang dagang itu kan tidak ada syarat-syaratnya. Ya, jadi kalau misalnya sudah jatuh tempo, kalau misalnya ditagih, kemudian pihak debiturnya bilang besok, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, cuma bersabar. Nah, tapi kalau piutang wesel, ya ini ada syaratnya. Ya, kalau misalnya pihak debitur mengingkari perjanjiannya, itu bisa disomasi hukum ya, bisa dituntut ke hadapan hukum. Nah, wesel ini ya bunyinya, misalnya kalau kamu sebagai pihak debitur, misalnya begini, 90 hari kemudian ya saudara bayarkan uang sejumlah misalnya 5 juta rupiah kepada PT apa atau nama orangnya atau kepada pemegangnya dengan bunga sekian persen
ya. Jadi nanti dalam vessel itu ya ada nilai nominalnya, ada bunganya ya bagi yang berbunga, karena nanti vessel ini terbagi menjadi dua macam ya, ada vessel berbunga dan vessel tidak berbunga. Nah, sekarang apa manfaatnya kita belajar vessel dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi nanti ya kalian kalau sudah lulus bekerja, apalagi kalau bekerjanya di perusahaan dagang, di perusahaan ekspor impor misalnya, atau perusahaan dagang antar pulau ya, nanti untuk vessel ini buat kalian tidak asing lagi. Ya, jadi vessel ini bisa dijadikan pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai surat berharga. Nah, kalau kita bicara surat berharga berarti bisa diperjualbelikan. Hanya vessel ini beredar di kalangan-kalangan tertentu saja. Kalau kamu ke mall ya misalnya belanja bayarnya pakai vessel ya nggak diterima. Kemudian pada ekspor impor ya, kalau ekspor impor itu kan kalau kita mau mengimpor barang misalnya, belum tentu kita kenal dengan eksportirnya yang di negara lain. Supaya kamu percaya bagaimana, jangan sampai uangnya sudah dikirimkan, barangnya tidak sampai. Atau pihak eksportir ya, barangnya sudah dikirimkan, pembayarannya tidak ada misalnya ya. Nah, untuk membangun kepercayaan maka ekspor impor ini dibayar dengan vessel ya, atau juga dibayar bisa dengan LC atau letter of credit. Nah, gimana prosesnya? Jadi importir begitu sudah terjadi transaksi jual beli ekspor impor, barang apa yang akan diekspor, berapa banyaknya, ya harganya berapa, kualitasnya yang bagaimana, ya terus nanti importir akan menuju ke bank yang punya rekanan bank yang di luar negeri. Misalnya kamu ngimpornya dari Amerika ya, bank yang ada di Amerika punya rekanan bank yang ada di Amerika. Kemudian dari bank tersebut minta dibuatkan promes ya, kalau biak debit itu namanya promes, kalau kreditur vessel ya. Nanti vessel ini dikirimkan ke bank yang ada di Amerika. Nah, kalau sudah melakukan pembayaran dengan vessel, maka eksportir langsung mengapalkan barangnya. Setelah barang dikapalkan, nanti pihak eksportir akan mendapatkan yang namanya bill of loading ya, atau konosmen bahasa kita. Dokumen-dokumen yang dari pelabuhan itulah nanti dibawa ke bank yang ditunjuk rekanan bank yang ada di Indonesia. Nah, itu akan mendapatkan, nah itu vessel ya. Jadi vessel ini manfaatnya itu nanti. Jadi kamu belajar vessel ada manfaatnya. Kalau kalian kerja ya, kamu akan selalu berhadapan dengan vessel karena pembayaran itu sering menggunakan vessel. Baik, nah vessel ini terbagi dua, ada vessel berbunga dan vessel tidak berbunga. Vessel berbunga maksudnya bunganya nanti dibayar setelah jatuh tempo ya. Misalnya ada vessel masa berlakunya 2 bulan, nanti setelah 2 bulan nah baru bunganya dibayar. Tapi kalau vessel tidak berbunga berarti bukan vessel ini tidak ada bunganya, tetap ada bunganya, tapi bunganya dibayar di muka. Artinya begitu vessel itu diserahkan langsung bayar bunga dipotong itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai vessel ini akan Bapak ilustrasikan dengan contoh soal ya. Ini mohon maaf Pak Joko dan anak-anak ini lemot sekali, nggak bisa, harus bersabar banget. Mau klik sheet. Bentar ya Bapak, sudah kelihatan? Wah malah hilang. Sebentar, ini malah hilang ininya di
Ini bu, bentar ya, sabar ya. Ini malah balik lagi ke, Masya Allah. Ya, sambil menunggu ya, eh, ini menunggu loading nih. Jadi vessel ini yang sudah tadi Bapak jelaskan itu hanya beredar di kalangan-kalangan tertentu saja ya di dunia usaha. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari vessel ini tidak beredar ya. Jadi dalam ekspor impor misalnya, oh ya alhamdulillah nih udah. Nah ini misalnya bisa kelihatan ya. Contohnya nih, pada tanggal 17 Maret 2021, PT Prima Jasa menjual separtai barang kepada perusahaan dagang Bintang Raya dengan harga 45 juta yang pembayarannya diterima selembar wesel. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan, wesel ini sebagai alat pembayaran. Jadi bayarnya pakai wesel, nggak pakai tunai ya. Wesel 100 hari, ini 100 berarti masa berlakunya wesel, bunga 15%. Kemudian pada tanggal 26 April didiskontokan. Apa tadi didiskontokan dalam bahasa kita? Kalau istilah dalam wesel Menjual. itu didiskontokan. Dijual. Iya, dijual, betul ya. Jadi kalau dalam wesel istilahnya didiskontokan. Kalau dalam saham atau obligasi istilahnya ditempatkan. Didiskontokan selembar wesel yang terima dari PT Bintang Raya kepada Bank Bumi Daya dengan diskonto 9%. Nah, tadi juga sudah Bapak jelaskan bahwa wesel itu juga sebagai surat berharga, artinya bisa diperjualbelikan sampai dengan tanggal jatuh temponya. Nah, ini diminta yang pertama adalah tentukan tanggal jatuh tempo wesel tersebut. Tanggal jatuh temponya maksudnya adalah diterbitkannya wesel ini tanggal 17 Maret ya. Kalau 100 hari kemudian nanti tanggal berapa ya. Nah, ini jadi cara ngitungnya begini. Anggap saja misalnya ya, sekarang tanggal 17 Maret. Nah, nanti sampai dengan tanggal berapa supaya ada 100. Ini komputer Bapak. Luas sekali. Ini mau ngapus saja. Ya, jadi cara menghitungnya begini. Ya, bulan Maret ya kan tanggal Maret tuh, tanggal bulan 3 Maret. Maret itu sampai dengan tanggal Halo, suara Bapak bisa dengar? Bisa, Pak. Oh, bisa. Bapak bisa. Oh, ya udah. Nah, soal Bapak ditelepon nih. Ya, lanjut ya. Nah, Maret itu kan sampai dengan tanggal 31. Nah, 31 dikurangi 17 ada berapa? 31 dikurangi 17 ada berapa? Ayo. Coba Isma Holidah. Isma Holidah. Bisa dengar suara Bapak? Isma. Nggak ada. Anissa Rianti. Anissa Rianti.
Anak Serianti juga nggak ada. Oh, yang ada siapa nih? Siti Rahmah, ada Siti Rahmah? Dia belum gabung, Pak. Oh, belum gabung. Ya, 31 dikurangi 17 berapa? Ayo. 14, Pak. 14. Ya, 14, Pak. 14. Kamu ketik 14. Ya. Kemudian April. April tuh sampai dengan tanggal berapa? 30. 30. Ya, betul. 30. Mei? 31. 31. Ya, 31. Nah, tadi ketentuannya ya masa berlakunya wesel itu 100 hari. Ya, ini kan sudah jumlahnya ada 75 ya. Supaya menjadi 100, maka ditambah berapa? 25. 25. Iya, 25, betul. Jadi nanti tanggal jatuh temponya itu tanggal 25 Juni. Jadi kalau kamu hitung dari tanggal 17 Maret sampai dengan 25 Juni itu ada 100 hari. Ya. Udah jelas ya? Coba sekarang nih Bapak tes lagi nih. Menghitung tanggal jatuh tempo. Misalnya tanggal diterbitkannya wesel itu tanggal 23 Juni. Masa berlakunya wesel ada 90 hari. Ya. Ada 90 hari. Jadi ayo coba Tria, Tria ada nggak Tria? Tria, aku kalau yang bapak panggil kok selalu diem nggak ada. Mutia, Mutia, Ya, Pak. ya, ayo coba ini kamu kerjakan. Juni, mereka kan Juni tuh sampai dengan tanggal 30, 23-nya dari sini nih kan 23 Juni. Berapa? 30 dikurangi 23 berapa? Mutia, Ya, Pak. 27. 27. 30 dikurangi 23. 27. 7, Pak. Iya, 7. Ya, 7. Ya, 7. Kemudian bulan Juli itu sampai dengan tanggal berapa? Sampai tanggal 31, Pak. Iya, 31. Terus Agustus? Sampai tanggal 31. Iya, 31. Nah, tadi ketentuannya adalah masa berlakunya wesel 90 hari. Nah, ini sudah ada 69. Supaya menjadi 60 supaya menjadi 90 hari berarti ditambah berapa? 69 ditambah berapa supaya ada 90? Tambah berapa supaya ada 90 di sini? 90 dikurangi 69 ada berapa? Ya kan? 21, Pak. Ya, 21. Ya, berarti nanti tanggal jatuh temponya tanggal 21 September. Ya, kalau diterbitkan weselnya tanggal 23 Juni, masa berlakunya wesel 90 hari, maka tanggal jatuh temponya 21 September. Udah? Jelas ya? Ada yang mau bertanya untuk cara menghitung atau menentukan tanggal jatuh tempo? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak lanjutkan. Jadi tanggal jatuh temponya tadi sudah ketemu nih. Tadi tanggal jatuh temponya adalah tanggal 25 Juni ya. Mohon maaf ya sebentar ya. Ini ada
siapa yang mau masuk lagi? Ini banyak yang masuk. Ini apa internetnya apa laptopnya Bapak ini? Ini ada beberapa teman kamu yang masuk. Siti Rahma, Ramadan, Alfian. Ini diklik juga nggak bisa. Anda sabar. Masalah. Di refresh tidak bisa juga. Dipaksakan jadi malah error. Sudah, maaf ya ini. Ya udah karena susah ini nggak bisa masuk, udah Bapak klik. Ya udah saya lanjutkan aja. Yang kedua, buatlah jurnal yang diperlukan untuk PT Prima Jasa. Ya, PT Prima Jasa itu yang memiliki vessel atau krediturnya. PD Bintang Raya itu adalah sebagai debiturnya. Bank Bumi Daya itu yang mendiskonto vessel, ya, yang membeli vessel. Nah, sekarang langsung saja di sini. Untuk pertama tadi kita akan menentukan nilai tunai vessel pada saat jatuh tempo. Maksudnya adalah ya, kalau sudah jatuh tempo nanti vesselnya nilai tunainya ada berapa ya. Caranya adalah nilai nominal vessel ya. Nilai nominal vesselnya berapa itu tadi di soal. Nilai nominal vesselnya berapa itu? Ada? Suara Bapak bisa didengar? Halo? Suara Bapak bisa didengar nggak? Tes, suara Bapak bisa didengar? Halo, suara Bapak bisa didengar? Tes. Ya, mohon maaf. Ada trouble nih ya, internetnya atau laptopnya. Ya, Bapak bisa didengar ya suara Bapak ya? Bisa, Pak. Ya, mohon maaf nih ada. Ya, Bapak lanjutkan. Nah, tadi Bapak sudah. Wah, ini aduh.
Bisa dilihat presentasi Bapak? Bisa, Pak. Bisa, ya. Ini juga loadingnya, Masya Allah, laptopnya nih. Ya, kita sekarang akan menghitung yang namanya nilai tunai wesel pada saat jatuh tempo, ya. Nilai tunai wesel pada satu jatuh tempo itu maksudnya adalah nilai tunai atau nanti kalau diuangkan itu jumlahnya ya pada satu tempo itu berapa. Nah, ini rumusnya adalah nilai nominal wesel. Ya, nilai nominal weselnya tadi di soal yaitu ada Masya Allah 45 juta ya. Kemudian kita menghitung bunga wesel. Cara menghitung bunga wesel adalah nilai nominal ya nanti 45 juta dikali masa berlakunya wesel ya. Kemudian nah, ini cara menghitung nilai bunga wesel, nilai nominal dikali 100 itu masa berlakunya wesel dibagi 360. 360 itu adalah jumlah hari dalam setahun. Karena pembilangnya pakai hari, maka penyebutnya pakai hari. Tapi kalau dalam matematika satu tahun itu ada 365 atau 366 tahun kabisat dikali 15%. 15% itu bunganya ya, bunganya. Jadi sama dengan ya ada 1.875.000. Nah, bunga wesel itu pengaruhnya akan menambah ya, akan menambah nilai nominalnya. Jadi nilai nominal ditambah bunga wesel itu yang disebut nilai tunai wesel pada saat jatuh tempo. Maksudnya kalau wesel ini dimiliki sampai dengan jatuh temponya, maka nilainya menjadi 46.875.000. Kemudian kita akan menghitung diskonto ya. Diskonto itu cara menghitungnya dari tanggal diskontonya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Tadi tanggal diskontonya nih tanggal 26 April. Bapak mau dibesarkan tapi nanti error ininya laptopnya ya. Jadi mohon maaf nih, Bapak mau membesarkan supaya kamu lebih mudah terbaca, nanti error jadinya. Tanggal 26 April ini tanggal diskontonya. Kemudian tanggal jatuh temponya tadi tanggal berapa? Tadi tanggal jatuh tempo nih di sini. Tanggal 25 Juni ya. Tanggal 25 Juni. Jadi nanti cara menghitung hari diskontonya yaitu dari tanggal 26 April itu tanggal diskontonya tadi sampai dengan tanggal jatuh temponya tanggal 25 Juni. Nanti ada berapa hari gitu ya. Jadi cara menghitungnya sama. April itu sampai dengan tanggal berapa April? Bulan April sampai 30. dengan tanggal halo 30. ya 30 ya 30 nanti dikurangi dengan 26 ya. Nah, berapa? 4 ya. 4. Betul, 4. Bulan Mei sampai dengan tanggal berapa? 31. Bulan Mei 31. ya 31. Nah, bulan Juni itu kan sampai dengan. Nah, cara menghitungnya beda kalau yang atas tadi. Ini kan sampai dengan tanggal 25 Juni. Jadi langsung diketik sini 25 ya. Jadi hari diskontonya itu ada 60 hari. Ya, jadi hari diskontonya itu 60 hari. Maksudnya adalah kalau kamu hitung ya, misalnya sekarang tanggal 26 April
sampai dengan tanggal 25 Juni itu ada 60 hari. Ya. Nah, coba sekarang ini kamu suruh menghitung nih hari diskonto dari tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 25 Desember. Itu ada berapa hari? Masya Allah, ini diklik aja susah loading. Bulan Juni itu sampai dengan tanggal berapa? Bulan Juni 30, Pak. ya 30. Jadi 30 dikurangi 6, maaf nih, 6. Ini bulan 6 ya. Tapi kalau mau Bapak ganti nanti jadi ini, anggap aja ini tak bulan 6 bulan 6 ya. 6 sampai dengan 25. Tapi kalau Bapak ganti nanti jadi ini error lagi. Ya, dikurangi berapa? 6 Juni. Ya, dikurangi 6, betul. Ya. Ada mohon maaf. Wah, ini harus diganti settingannya. Masih ingat nggak kamu dulu waktu belajar spreadsheet ganti teks? Ya, 30 dikurangi 6. Ya, ada 24. Nah, kan. Bulan Juli sampai dengan tanggal berapa? 31. Ya, 31. 31. Agustus 31. ya, 31. September 30. ya, 30. Oktober 31. ya, 31. November 30. 30, betul. Desember, nah Desembernya nih kan udah terakhir. Nah, sampai dengan tanggal berapa? Nih, tanggal 25 ya. Jadi sini 25. Jadi kalau tanya berapa dari tanggal 6 Juni, ini mohon maaf 6 Juni sampai dengan 25 Desember ada berapa hari? Ada 202 hari. Udah jelas ya cara menghitung hari diskonto ya? Ada Jelas, pertanyaan? Ya, jelas. Terus kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung diskonto? Kalau menghitung bunga wesel itu dihitung dari nilai nominal, tapi kalau ingin menghitung diskonto itu dihitung dari nilai tunai wesel pada saat jatuh tempo. Jadi 46.875 itu nilai jatuh temponya ini. Ya, dikali hari diskontonya tadi 60 dibagi 360 kali 9%. 9% itu adalah diskontonya di soal ya. Kalau bunganya 15%, diskontonya 9%. Nah, ada berapa? Nah, ada 703.125.000. Nah, kalau bunga wesel itu pengaruhnya menambah, kalau diskonto ya, diskonto itu asal dari diskon, nanti berkurang, dikurangi. Jadi nilai tunai wesel pada saat jatuh tempo nanti dikurangi diskontonya ya, dikurangi. Nah, ini hasilnya adalah 46.171.875. Nah, untuk menghitung berapa besarnya pendapatan bunga, jadi kalau kita mendiskontokan wesel untuk wesel berbunga, yang menjual itu akan mendapatkan bunga. Sebaliknya nanti yang membeli akan membayar bunga gitu. Kalau untuk wesel berbunga. Nanti kalau wesel tidak berbunga beda lagi. Untuk wesel berbunga yang menjual akan dapat bunga. Yang membeli membayar bunganya. Nah, tentunya kita harus menghitung berapa besarnya pendapatan bunga. Untuk menghitung pendapatan bunganya adalah nilai tunai wesel pada saat didiskontokan ya. Ini maksudnya kalau dijual nanti weselnya itu uangnya akan kita terima sebesar ini 46.171.875. Jadi dikurangi nilai nominalnya. Nilai nominalnya tadi adalah 45 juta ya. Jadi sama dengan 1 juta
juta 171.875. Ini logikanya adalah PT Prima Jasa ya, dari memiliki vessel yang nilai nominal yang 45 juta dimiliki selama 40 hari. 40 hari itu dihitung dari tanggal 17 Maret sampai 26 April akan mendapatkan bunga sebesar 1.171.875. Nah, ini orang bersedia kalau kita menjual barang dibayar menggunakan wesel ya, karena kalau dengan wesel akan di samping dia akan menerima pembayarannya tapi juga akan menerima bunga ya, akan menerima bunga. Nah, dan juga kalau tadi sudah Bapak jelaskan juga wesel itu termasuk surat berharga. Jadi sebelum jatuh tempo, sebelum tanggal 25 Juni wesel ini bisa diperjualbelikan. Jadi dijual kepada Bank Bumi Daya di sini. Dijual kepada Bank Bumi Daya. Kalau mau jual lagi ke orang lain bisa nggak Pak? Bisa. Selama belum jatuh tempo bisa aja. Nah, ini perhitungannya. Sekarang kita tinggal membuat jurnalnya. Pertama, jurnalnya dibuat oleh PT Prima Jasa, ini yang menjual. Pertama tanggal 17 Maret. Ya, tanggal 17 Maret mau menjual barang. Nah, kamu sudah belajar perusahaan dagangan. Kalau menjual barang secara kredit, jurnalnya gimana? Dijual barang secara kredit, debitnya apa? Ada yang tahu? Wesel tagih. Itu kalau dibayar pakai wesel. Kalau dibayarnya kredit, piutang. Kalau dibayar pakai wesel, piutang wesel. Kalau secara kredit, kamu kemarin udah belajar kan di urusan dagang, di jurnal penjualan, jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan itu debitnya apa? Akun apa namanya? Piutang. Piutang apa? Kalau dibayar pakai wesel itu piutang wesel. Kalau bayarnya belakangan nanti piutang dagang ya. Jadi jurnalnya debit, piutang dagang, kredit. Kreditnya apa? Penjualan ya, kreditnya penjualan. Berapa harga barangnya tadi? 45 juta ya. Nah, kalau yang membeli, nah PD Bintang Raya kan yang membeli tadi. Dibalik, lawannya penjualan apa? Pembelian. Iya, pembelian. Ya, kalau penjualan di kredit berarti nanti pembelian ada di debit. Ya. Nah, lawannya piutang apa? Utang. 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 Ya. Jadi judulnya debit, nanti pembelian, kreditnya adalah utang wesel. Ya, karena ini dibayar pakai wesel. Tapi kalau kredit utang dagang, ya kan? Jadi transaksi tanggal 17 itu dilakukan oleh PT Prima Jasa sebagai penjualnya dan PD Bintang Raya sebagai pembelinya. Ya, udah lanjut. Nah, berikutnya ini bukan tanggal 1 Mei, tadi dijualnya didiskontokannya tanggal 26 April. Nah, ini April. Aduh. Ini mau ngetik aja Bapak ini. 26 April. Jadi 26 April ini transaksi ini akan dilakukan oleh PT Prima Jasa. Akan mendiskontokan wesel, akan menjual wesel. Menjualnya kepada siapa? Kepada Bank Bumi Daya. Jadi transaksi tanggal 26 April itu dilakukan oleh PT Prima Jasa dan Bank Bumi Daya. Nah, jurnalnya PT Prima Jasa gimana waktu mendiskontokan wesel? Kalau mendiskontokan wesel itu dapat apa? Kalau menjual itu
dapat apa? Kamu menjual barang tunai dapat apa? Halo, bisa didengar suara Bapak? Bisa didengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa, ya. Kalau kamu menjual nih, di rumah kamu dagang sayuran, kamu jual sayuran dapat apa? Bisa nggak? Pendapatan. Hah? Dapat uang ya kan? Pendapatan. Nah, kalau uang dicatat ke akun apa namanya? Akun kas. Pendapatan. Pas. Ya, akun kas. Kalau uang kan kas. Jadi jurnalnya untuk PT Prima Jasa debit kas, ya debit kas. Nah, kasnya berapa? Nah, nanti kamu lihat di perhitungannya di sini. Ya. Nih. Nih kasnya itu adalah nilai tunai pada saat didiskontokan nih nanti kasnya nih. Nih kasnya. Kemudian pendapatan bunga ini pendapatan bunganya. Terus nilai nominal itu adalah wesel tagih didiskontokannya. Ya. Jadi kas nilai tunai wesel pada saat didiskontokan, terus ini pendapatan bunganya, wesel tagih didiskontokan. Wesel tagih diskontokan itu maksudnya adalah wesel tagih yang sudah dijual tetapi belum jatuh tempo. Ya, wesel tagih diskontokan itu wesel tagih yang sudah dijual tapi weselnya itu belum jatuh tempo, karena nanti jatuh temponya kan tanggal 25 Juni. Di sini jatuh tempo, baru jatuh tempo. Nah, kita nanti tidak boleh langsung dikreditkan wesel tagih. Ya, nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang jurnalnya Bank Bumidaya gimana? Dibalik, ya. Kalau di sini kasnya di debit, tentunya nanti kasnya di sini di kredit. Kalau sini pendapatan bunga, lawannya pendapatan bunga apa? Lawannya pendapatan apa? Beban. Iya, beban bunga, ya. Nah, lawan dari wesel tagih, nah kalau tetap ini wesel tagih ya, wesel tagih atau piutang wesel, tetap di sini bukan utang, karena yang punya utang itu hanya PD Bintang Raya, ya. Jadi jurnalnya Bank Bumidaya adalah debit wesel tagih, ya, debit beban bunga, kredit kas, ya. Nih Pak Rizal nggak bisa ini Pak, izin nggak bisa, udah coba komputernya daripada nanti nge-lag repot. Ya, nah nih wesel tagih. Ingat ya, wesel tagih atau wesel tagih didiskontokan di jurnal itu baik nanti dicatat di sebelah debit ataupun di sebelah kredit selalu dicatat sebesar nilai nominalnya. Ya, selalu nilai nominalnya. Jadi kalau kamu bikin jurnal misalnya wesel tagih atau wesel diskontokan debit kredit bukan nilai nominal, berarti udah otomatis salah, udah pasti salah ya. Nah, ini jurnal pada saat didiskontokan. Ini yang menjual, Bank Bumidaya yang membeli. Nah, PT Bintang Raya yang nggak ada jurnalnya, karena kan transaksi ini hanya dilakukan oleh dua pihak itu ya. Kemudian sekarang jurnal pada saat jatuh tempo, wesel yang sudah jatuh tempo. Nah, nanti PT Prima Jasa, ya tidak hanya PT Prima Jasa saja, baik PT Prima Jasa, PD Bintang Raya dan Bank Bumidaya itu kalau sudah jatuh tempo, ya semua perkiraan-perkiraan yang berhubungan dengan wesel akan dikeluarkan dari pembukuan karena udah lunas. Maksud dikeluarkan dari pembukuan itu adalah saldonya dienolkan. Berarti nanti, nah di sini apa saja yang berhubungan dengan ini, piutang wesel, ya, wesel tagih didiskontokan, pendapatan bunga. Ini yang berhubungan dengan wesel. Di sini ada utang wesel, ya kan? Di sini ada wesel tagih, pendapatan bunga, ya. Itu berhubungan dengan wesel.
itu dikeluarkan dari pembukuan. Nah, ini yang belum, yang saldonya ini adalah piutang wesel nih. Piutang wesel saldo itu sisa. Ini kan debit. Lainnya nggak ada kan? Ini debit, nah, terus kredit. Maka nanti di jurnalnya adalah debit wesel tagih didiskontokan, kreditnya adalah wesel tagih atau piutang wesel. Nah, kalau ini kan pakai piutang wesel, udah Bapak tulis ini piutang wesel aja. Jadi piutang wesel dengan wesel tagih itu sama, ya. Nah, sama juga ada wesel bayar sama utang wesel juga sama. Hanya beda istilah saja, ya. Jadi ini kan nama, ya, nama. Nah, berapa? Bapak tadi sudah dijelaskan bahwa wesel tagih atau wesel tagih didiskontokan baik debit dan kredit itu selalu dicatat sebesar nilai nominalnya. Ini kan piutang wesel nilai nominal, wesel tagih didiskontokan. Nah, dengan adanya jurnal ini nanti maka wesel tagih didiskontokan saldonya menjadi 0. Dari mana Pak 0? Ini kredit, ini debit. Saldo itu sisa, sisanya berapa? 0. Ini debit, ini kredit 0. Terus jurnalnya PD Bintang Raya gimana? Ini waktu melunasi wesel, waktu bayar utang wesel. Bayar utang weselnya ke siapa? Ada yang tahu nggak? Ayo coba jawab. Bayar utangnya itu ke siapa? Ke PT Prima Jasa apa ke Bank Bumi Daya? PD Bintang Raya bayar weselnya, bayar utangnya. Ada yang tahu? Coba Virginia, ada Virginia? Virgin. Iya, Pak. Virgin, waktu PD Bintang Raya bayar utang wesel, ini bayar utang weselnya ke siapa? Ke Bank Bumi Daya apa ke siapa nih? Apa ke PT Prima Jasa? PT Prima Jasa bukan, Pak? Ayo, ke PT Prima Jasa apa ke Bank Bumi Daya? Pertama kan ini urutan pertama, ya. PT Bintang Raya ngasih wesel ke PT Prima Jasa. Terus tanggal 26 April oleh PT Prima Jasa veselnya dijual ke Bank Bumi Daya. Nah, nanti kan tanggal 1 Tempo di sini PD Bintang Raya kan bayar utang wesel. Nah, bayar utang weselnya ke siapa? Nah, untuk menentukan kesiapannya, wesel itu dipegang oleh siapa? Ya. Sekarang wesel di sini tanggal setelah jatuh tempo, weselnya yang megang siapa? Virgin. Bank Bumi Daya. Iya, yang megang adalah Bank Bumi Daya. Iya, jadi nanti bayarnya ke Bank Bumi Daya, tidak ke PT Prima Jasa, ya. Nah, nanti kalau sudah dijual, balik lembaran wesel itu namanya talon, ya. Talon itu untuk mencatat nama-nama perusahaan atau siapa saja yang telah membeli wesel tersebut. Jadi nanti bisa ditelusuri, ya, bisa diidentifikasi siapa-siapa yang beli gitu. Nah, maka di sini jurnalnya nanti debit. Nah, di sini kan ini kita keluarkan dari pembukuan. Ini utang wesel kan dikredit, maka nanti di sini didebetkan, ya. Nah, utang wesel jadi debit utang wesel, debit apa? Beban bunga, terus kredit kas, ya kan? Bayar utang kan keluarin duit. Nah, utang wesel atau wesel bayar itu prinsipnya sama, debit atau kredit dicatat sebesar nilai nominalnya, ya kan, ini nominalnya. Beban bunga ini dari perhitungan, ya, yang ini beban bunga. Nah, ini kan bunga, bukan yang diskonto, ya, yang ini. Kan nilai tunai vessel pada saat tempo segini nih.
46 ya. Kemudian jurnalnya Bank Bumi Daya bagaimana? Nah ini kan debit wesel tagih, kan udah dibayar, nanti wesel tagihnya dikreditkan, ya kasnya didebetkan. Beban bunga lawannya pendapatan bunga. Jadi debit, nanti kas, kredit pendapatan bunga, kredit wesel tagih. Dengan adanya jurnal ini, maka hal-hal yang berhubungan dengan wesel itu menjadi nol alias lunas nih kan, debit ini kredit. Ya, nanti beban bunga, pendapatan bunga secara otomatis pada akhir periode akan dibuat jurnal apa? Pendapatan bunga, beban bunga itu kan perkiraan nominal, perkiraan sementara. Di akhir periode akan dibuat jurnal, dinolkan saldonya. Untuk menolkan saldo dibuat jurnal apa namanya? Belum belajar ya di kelas 10? Kamu kan udah belajar akuntansi perusahaan jasa. Dibuat jurnal penutup. Ya. Berarti fungsi jurnal penutup itu apa? Untuk mengenolkan saldo perkiraan nominal. Perkiraan nominal itu apa? Perkiraan pendapatan dan beban. Jadi yang ditutup perkiraan pendapatan dan beban saja. Karena perkiraan pendapatan beban itu saldo-saldonya hanya berlaku sementara. Ya, seperti pendapatan bunga di sini 1.875.000. Kalau Bapak tanya, berapakah pendapatan bunga untuk tahun berikutnya? Jawabannya adalah 0, bukan 1.875.000. Karena 1.875.000 itu adalah pendapatan bunga untuk tahun 2020. Tapi beda kas. Ini ada 46.875.000. Kas tidak dibuat jurnal penutup. Ya kalau ditanya berapakah tahun berikutnya, jumlah kasnya tetap 46.875.000, nggak 0. Kecuali malam tahun baru ada maling masuk ya. Jadi akuntansi itu ada jurnal penutup, nanti ada penyesuaian, ada pembalik, ada koreksi. Itu bukan dari sononya begitu, tidak. Tapi kalau tidak dilakukan jurnal-jurnal tersebut, nanti ada pembukuan yang salah, yang keliru. Ya, nah ini saja barangkali penjelasan Bapak untuk wesel berbunga dulu ya. Wesel berbunga, tidak berbunganya belum. Pertama tadi untuk menentukan tanggal jatuh tempo ya sudah. Nah, tadi ini cara menentukan tanggal jatuh tempo. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan bunga. Ya udah, ini nilai tunai jatuh tempo ditambah, terus ngitung diskonto, nilai tunai diskonto, ya jurnal dan ya. Nah, mungkin sebelum Bapak akhiri, barangkali ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Iis. Iis, ya. Pertanyaannya apa, Iis? Bagaimana seandainya pada saat jatuh tempo pihak debitur tidak bisa memenuhi kewajiban membayar utang weselnya? Terus siapa yang bertanggung jawab? Oh iya, nih. Nanti ya, pada saat tanggal jatuh tempo, pihak yang berutang nih, kalau di dalam soal ini kan PT Bintang Raya harus membayar wesel tersebut kepada Bank Bumi Daya. Bagaimana seandainya pada tanggal jatuh tempo itu PD Bintang Raya ya belum bisa membayar, terus Bank Bumi Daya gimana? Ya kan? Apa nggak dibayar utang weselnya? Jadi seandainya pada tanggal jatuh tempo wesel itu tidak dibayar atau belum dibayar oleh debiturnya, oleh pihak yang berutang, maka yang membayar adalah yang menjual vessel tersebut. Dulu yang menjual siapa? PT Prima Jasa. Jadi yang PT Prima Jasa nantilah yang akan membayar ke Bank Bumi Daya. Maka
pada saat PT Prima Jasa menjual vesselnya kepada Bank Bumidaya, PT Prima Jasa itu tidak mengkreditkan vessel tagih di sini. Ya, kalau mengkreditkan vessel tagih berarti sudah lunas dan tidak punya satu tanggung jawab. Jadi maka di sini kreditnya vessel tagih didiskontokan. Tadi vessel tagih diskontokan artinya adalah vessel tagih yang sudah dijual tetapi belum jatuh tempo. Jadi kalau ditanya terus gimana, yang bertanggung jawab adalah yang menjual vessel tersebut. Siapa? PT Prima Jasa. PT Prima Jasa nanti akan membayarkan ya, utang vesselnya PT Bintang Raya kepada Bank Bumidaya. Ya, terus enak dong PT Bintang Raya? Ya tidak. Nanti PT Bintang Raya akan reschedule, akan mengadakan perjanjian ulang. Ini terus bagaimana kelanjutannya. Nanti di bab berikutnya akan ada kasus-kasus soal yang seperti itu. Bagaimana pas satu jatuh tempo nggak bisa bayar. Nanti perjanjiannya bagaimana, jurnalnya bagaimana akan kita pelajari lebih lanjut. Nah seperti itu ya. Jadi yang akan membayar itu PT Bintang Prima Jasa ke Bank Bumidaya. Udah jelas ya Is ya? Iya jelas Pak. Ya terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya Pak. Siapa ini? Siti Rahma. Siti Rahma. Ya apa pertanyaannya? Bagaimana jurnal yang dibuat pada saat jatuh tempo seandainya vessel tersebut tidak didiskontokan Pak? Oh ya. Apakah jurnalnya sama dengan yang apabila didiskontokan? Jadi Bapak ulangi lagi pertanyaannya ya. Ini jurnal Ya. ini nih, waktu di jurnal pada saat didiskontokan. Ini kan tanggal 26 oleh PT Prima Jasa dijual. Ya. Ini vesselnya didiskontokan kepada Bank Bumidaya. Nah, kalau seandainya ini tidak ada, ya, tidak dijual. Kalau tidak dijual berarti di sini kan tidak ada jurnalnya, tidak ada pencatatannya, ya kan? Apakah jurnal di sini itu sama? Nah, ada nggak yang bisa jawab? Kira-kira kalau misalnya nggak dijual di sini, nggak dijual, berarti jurnal ini kan nggak ada. Ini juga nggak ada kan? Kalau nggak dijual, berarti jurnal di sini bagaimana? Yo, ada yang bisa jawab nggak? Jurnal di sini sama, jurnal untuk debiturnya sama, PT Bintang Raya. Mau dia didiskontokan atau tidak, jurnalnya adalah ini, debit utang wesel, debit beban bunga, kredit kas. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa pada saat tanggal jatuh tempo, pihak debitur akan membayar utangnya kepada si pemegangnya. Nah, karena nggak dijual, berarti pemegangnya kan ini tetap PT Prima Jasa. Ayo, coba berpikir, kira-kira gimana nih jurnalnya? Jawabannya adalah jurnalnya beda, ya tidak seperti ini. Jadi nanti PD Bintang Raya membayar vesselnya kepada ini PT Prima Jasa. Jurnalnya adalah, ada yang tahu? Ayo coba. Yaitu jurnal nanti pada saat menerima pelunasan vessel. Ya, dari PT Bintang Raya waktu menerima pelunasan vessel gimana jurnalnya? Masa nggak tahu? Waktu menerima pelunasan vessel bagaimana jurnalnya? Ini ya, ini kan jurnal pada saat menerima pelunasan vessel nih, ya kan? Debit kas, kredit pendapatan bunga, kredit vessel tagih. Ini jurnal pada saat menerima pelunasan vessel waktu jatuh tempo. Jurnalnya gimana Pak? Kalau tidak didiskontokan tanggal 26, jurnalnya seperti ini. Persis sama. Ya. Kalau didiskontokan berarti yang mencatat
yang wah, kalau diskontokan ini yang memegang kan ini Pak Bumidaya. Kalau nggak didiskontokan, yang memegang adalah PT Prima Jasa. Di jurnalnya seperti ini. Debit kas, kredit pendapatan bunga, kredit wesel tagih. Ya. Jadi nanti ini Bapak share di Google Class, jadi biar kamu bisa pelajari kembali. Ya, Bapak buat seperti ini biar mudah memahaminya. Oh, beda-bedanya itu seperti apa, ini seperti apa, seperti apa. Ya, ada pertanyaan lagi? Ini waktunya sudah hampir jam 9. Sudah cukup? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Halo? Suara Bapak masih bisa didengar? Bisa, Pak. Oh, bisa, ya. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu ya untuk wesel berbunga. Ya, wesel berbunga. Ini pun nanti banyak kasus-kasus yang lainnya. Nanti ada wesel tidak berbunga. Jadi sekali lagi Bapak ulas untuk menghitung bunga wesel ya. Bunga wesel itu selalu dihitung dari nilai nominal. Ini yang perlu Bapak garis bawahi. Tapi kalau diskonto dihitungnya bukan dari nilai nominal tapi nilai tunai wesel pada saat jatuh tempo. Ini biasanya kalau ulangan, kalau ada tugas sering keliru di sini. Ya, perhitungan. Nah, nanti jurnal-jurnalnya, angka-angkanya ini ya semua ngambil dari perhitungan. Ya, yang penting kamu berlatih karena pelajaran akuntansi itu sebenarnya keterampilan bukan keahlian. Jadi kalau kamu pengen bisa ya sering-sering berlatih. Bagaimana melatihnya? Kamu ya ada soal dikerjakan, mengerjakannya sendiri. Jangan ngontek punya temannya atau boleh dikerjakan bareng-bareng. Ya. Nanti tugasnya bisa kamu lihat di Google Class ya. Nah, karena ini udah mau jam 9, Bapak berikan toleransi waktu nanti sampai siang. Dah cukup ya. Kalau sudah, Bapak absen dulu tadi yang hadir. Afifah tidak ada ya. Agak cepat ya, Afifah. Nggak ada. Alfandi nggak ada. Aliananda nggak ada. Amanda Audi Bilkis Hadir, Pak. hadir. Kemudian Amelin Nanda Pratiwi nggak ada. Hadir, Pak. Hadir. Ayo cepat. Hadir, Pak. Ya ya. Anissa Rianti nggak ada. Anissa Nurus nggak ada. Anissa Kuratul ikut AKM ya. Anissa Kuratul nggak ada. Audi Febiola nggak ada. Hadir, Pak. Oh, hadir. Zahra Safitri ikut AKM ya. Cindy ikut AKM. Deka Hadir. Fairisi Az-Zahra Hadir, Pak. hadir. Haya ikut AKM ya, Haya ya. Iis Prihatin ada tadi ya. Saya, Pak. Irene Ikut AKM, Pak, kalau iya, nggak salah deh. AKM ya. Isma Khalidah Hadir, Pak. hadir. Iza Faik nggak ada. Cesa oh ikut AKM. Hadir, Pak. Oh, hadir. Melody Hadir, Pak. ya. Mutia Hadir, Pak. ya. Nafa Alia nggak ada. Naswa nggak ada. Nanda Priani Hadir, Pak. ya. Naswa Bunga nggak ada.
Hadir, Pak. Hadir. Cepat. Novia Ramadhani. Hadir, Nggak ada. Pak. Hadir. Novita. Nggak ada. Regina. Hadir, Pak. Hadir. Riva Trikonita. Riva. Nggak ada. Belum digabung. Oh, belum gabung. Rizkawati ikut AKM. Risma Tarira. Nggak ada. Hadir, Pak. Nur? Hadir, Pak. Ya. Sinta? Nggak ada. Hadir, Pak. Oh, hadir. Siti Rahma? Hadir, Pak. Yo. Tria? Itu kami ya. Virginia? Virgin? Hadir, Pak. Ya. Yona? Yona? Oh, tadi ada. Hadir, Pak. Ya, cepet. Zahra ikut AKM ya. Baik. Ya, mungkin sebelum Bapak akhiri, karena ada Bapak Kepala Sekolah, mungkin ada sepatah atau dua patah kata yang ingin disampaikan kepada anak kelas 11 AKL dan kami. Monggo silakan Pak. Tapi sebentar nih Pak. Ini ya laptopnya lemot sekali, mau nutup aja susah sekali nih. Oke, terima kasih Pak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya kepada Pak Selamat khususnya dan anak-anak pada umumnya. Untuk yang pertama Bapak mohon maaf tadi ya, untuk bergabung memang agak susah. Jadi memang mungkin juga jaringannya, kemudian saya pakai laptop juga agak susah sehingga saya terpaksa pakai HP. Tadi beberapa kali mau gabung susah. Jadi ya mungkin jaringan hari ini karena kebetulan juga AKM itu secara nasional mungkin Telkom mengurangi vendor kualitas untuk jaringannya. Jadi mungkin itu alasannya. Sehingga saya dari tadi aja sinyal strength tapi masuknya juga susah pakai Ya. coba HP ternyata alhamdulillah bisa. Kemudian yang kedua untuk kita sudah berjalan dengan baik ya alhamdulillah dari awal sampai akhir terpenuhi dan interaktif anak-anak para siswa ya cukup responsif hingga ya, sukses untuk Pak Slamet ya mudah-mudahan bisa dipertahankan ya, syukur-syukur nanti bisa ditingkatkan lagi. Kemudian untuk para siswa ya kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Dan saat ini Jakarta sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri masuk kategori level 3. Ya sebetulnya level 3 itu sudah dimungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Namun kita masih menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan karena kita tidak boleh itu saja melaksanakan blended learning, jadi kita tetap menunggu instruksi. Tapi tahap-tahapnya sudah kita laksanakan, ya persiapan sudah, dan tim gugus tugas ada. Kemudian untuk pembelajaran Merdeka Belajar guru-gurunya juga sudah, tinggal nanti kita pelaksanaan blended learning-nya yang mudah-mudahan tidak terlalu lama. Namun di samping itu juga para siswa diharapkan sudah melaksanakan vaksin ya. Alhamdulillah untuk para gurunya sudah, tinggal anak-anaknya. Kemarin sudah untuk siswa SMK Yapindo sudah